Perkenalkan, nama saya Furnia Anul, NIM 2019-310031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, para konsumen dihadapkan kepada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya adalah yang pertama, unsur psikologi atau psychological faktor, yaitu motivation, persepsi atau perception, memory faktor atau pembelajaran dari ingatan, belief and attitude atau kepercayaan atau sikap. Yang kedua, unsur personal atau personal faktor, yakni usia atau tingkat kelangsungan hidup atau age and life stage, occupation atau jabatan dalam pekerjaan, education atau tingkat pendidikan, economy situation. Yang ketiga, unsur sosial atau social factor, yakni tipe rumah tangga atau household type, referensi atau reference groups, peran dan situasi atau roles and status. Halo, perkenalkan nama saya Forestio Asgar dengan NIM 2019-310051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada marketing objektif, yaitu tujuan untuk menjual barang yang dibuat oleh suatu perusahaan demi mencapai keberhasilan yang ditargetkan. Yang kedua ada marketing strategi. Strategi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga ada marketing mix. Marketing mix ini terdiri dari 4. Yang pertama produk. Produk adalah perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan konsep target marketing, yaitu siapa saja calon konsumen yang akan dibidik atau membutuhkan produk tersebut. Yang berikut ada price atau harga. Adalah suatu kebijakan perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut, dan berbagai variabel yang bersangkutan. Yang ketiga, place. Place adalah memiliki distribusi dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Yang terakhir ada promosi. Promosi adalah unsur yang dipakai untuk memberitahukan dan mengajak calon konsumen tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. Berikut ada environmental influence lifestyles. Ini faktor lingkungan yang mempengaruhi gaya hidup, seperti contohnya ekonomi. Masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi juga. Otomatis mereka sadar akan lingkungan. Berbeda dengan yang minim, itu mereka karena kurangnya pendidikan, mereka cenderung lebih malas tahu begitu. Terus ada teknologi. Nah, teknologi ini berpengaruh kepada gaya hidup, contohnya sosial media. Dan juga ada politik. Politik ini contoh kecilnya seperti pada pemilihan Barack Obama, yang dimana merupakan awal diluncurkannya handphone merek BlackBerry dengan seri terbaru. Selanjutnya ada kultural atau unsur budaya, yang terdiri dari budaya dan budaya setempat. Social class mempengaruhi experience atau pengalaman untuk kemudian mempengaruhi kepada respon pembeli. Misalnya, pada bulan Ramadan, sehubungan dengan adanya zakat fitrah, tentu orang yang memiliki atau mempunyai kesadaran diri akan ekonomi yang lebih tinggi, mereka akan membagikan uang kepada kaum duafa atau orang yang lebih membutuhkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia K. Dualilu, NIM 2019-310035. Di sini saya akan menjelaskan tentang information sales. Apabila konsumen belum mendapatkan produk yang akan dibelinya, maka ia mencari informasi sehingga ia dapat memperoleh barang tersebut. Sumber informasi yang ia cari berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, personal source atau sumber pribadi.
seperti keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, commercial source, yang berarti sumber komersial, advention, atau supermarket dan minimarket. Yang ketiga, public source, yang berarti sumber publik, seperti koran, majalah, radio, TV, organisasi pengguna internet, dan forum. Yang ketiga, extraction source, berarti handling, examining, essential product. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia K. Dualilu, NIM 2019 310035. Di sini saya akan menjelaskan tentang information sales. Apabila konsumen belum mendapatkan produk yang akan dibelinya, maka ia mencari informasi sehingga ia dapat memperoleh barang tersebut. Sumber informasi yang ia cari berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, personal source atau sumber pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, commercial source, yang berarti sumber komersial, advention, atau supermarket dan minimarket. Yang ketiga, public source, yang berarti sumber publik, seperti koran, majalah, radio, TV, organisasi pengguna internet, dan forum. Yang ketiga, extraction source, berarti handling, examining, essential product. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia K. Dualilu, NIM 2019 310035. Di sini saya akan menjelaskan tentang information sales. Apabila konsumen belum mendapatkan produk yang akan dibelinya, maka ia mencari informasi sehingga ia dapat memperoleh barang tersebut. Sumber informasi yang ia cari berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, personal source atau sumber pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, commercial source, yang berarti sumber komersial, advention, atau supermarket dan minimarket. Yang ketiga, public source, yang berarti sumber publik, seperti koran, majalah, radio, TV, organisasi pengguna internet, dan forum. Yang ketiga, extraction source, berarti handling, examining, essential product. Sekian dan terima kasih. Nama saya Frederik Harmis Bulu, NIM 2019 310054. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Yang pertama, evaluation of alternatives, yaitu konsumen melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang dapat dilakukannya. Pada posisi ini, konsumen melakukan perbandingan dalam hal merek atau brand, style, ukuran, warna, prestige, dan lain-lainnya, atau membandingkan harga dengan toko lain. Namun dalam hal tertentu, konsumen perlu melakukan evaluasi terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu keputusan membeli. Setelah konsumen merasa pasti akan barang itu, maka dia mengambil keputusan untuk membelinya. Proses ini merupakan proses aktual membeli yang merupakan one-time trial purchase atau satu kali percobaan pembelian. Dapat juga menjadi repeat purchase atau bahkan long time commitment untuk terus membeli produk yang sama. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelian. Setelah konsumen membeli, maka dilakukan evaluasi pembelian. Mereka mencari alasan untuk melanjutkan pembelian sebagai repeat purchase apabila mereka senang dan puas.
Apabila performance meets expectation, maka akan jadi neutral feeling. Apabila performance exceeds expectation, maka akan terjadi positive feeling yang akan melakukan repeat purchase. Apabila performance below expectation, maka akan terjadi negative feeling, sehingga mereka akan melakukan refund dan mengembalikan barang yang sudah dibeli.